Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim D akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai multiple regression requirement. Selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Muhammad Nurul Mutakin Wardana, yang kedua Nadia Nirwangga Putri, yang ketiga Nanda Lailatul Mukaromah, yang keempat Prisma Ramdhania Pasha, yang kelima Puji Rahayu Rahmawati, yang keenam Rahel Inas Zafira, lalu yang ketujuh Yunus Alfani. Multiple regression. Multiple regression merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara sebuah variabel dependent atau kriterion dengan beberapa variabel independen atau disebut dengan predicator. Tujuan dari adanya tes statistik multiple regression adalah untuk menguji hubungan struktural antara dependent variable dan independent variable yang kemudian akan digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependent. Kemudian, teknik multiple regression kami gunakan dalam meneliti pengaruh ROA, ROE, price earning ratio terhadap harga saham perusahaan perbankan di Indonesia. Selanjutnya adalah define variable. Di dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependent. Variabel independen dalam penelitian ini yakni return on asset, return on equity, dan price earning ratio. Sedangkan variabel dependennya adalah harga saham. Return on asset termasuk dalam variabel independen yang mana merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimiliki perusahaan. Rasio return on asset dinyatakan dalam bentuk persentase yang mana semakin tinggi maka semakin baik pula kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Selanjutnya, return on equity termasuk dalam variabel independen yang mana merupakan rasio profitabilitas yang dinyatakan dalam bentuk persentase yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau pemilik. Sedangkan price earning ratio merupakan harga pasar per saham terhadap laba bersih per saham yang diperoleh dengan membagi antara harga per saham dengan laba per saham. Dan yang terakhir, harga saham termasuk dalam variabel dependent, di mana harga yang ditetapkan kepada suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak kepemilikan saham. Variabel harga saham ini besarannya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi antara penjual dan pembeli saham. Berikut ini adalah populasi sampel data dari penelitian kami. Populasi ini didapat dari perusahaan perbankan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, sampel yang kita pakai untuk penelitian adalah 8 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, antara lain BNI, BCA, Danamon, BRI, CIMB, Mandiri, Permata, dan Maybank. Data ini kami peroleh dari data sekunder yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia, diambil 4 tahun terakhir dari masing-masing bank. Data penelitian yang kami peroleh sebagai berikut. Terdapat 8 sektor perbankan yang datanya semua diambil dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Berikut ini tabel yang sudah tertera data ROA, ROE, per, dan harga sahamnya. Yang selanjutnya adalah syarat analisis regresi berganda, ada 5 poin. Yang pertama, jumlah sampel yang digunakan harus sama. Yang kedua, jumlah variabel bebas, yaitu 2 atau lebih. Yang ketiga, nilai residual harus berdistribusi normal. Yang keempat, terdapat hubungan yang linier. Yang kelima yaitu tidak terjadi gejala pada uji asumsi klasik.
heteroskidastisitas, dan autokorelasi untuk data time series. Pada uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, lalu uji multikolinearitas, lalu uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas menggunakan ppplot. Dari pengujian normalitas yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data penelitian yang akan kami gunakan mengikuti garis diagonal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa data yang akan kami gunakan dapat dikatakan berdistribusi normal. Dalam uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Berdasarkan tabel output coefficients di bagian collinearity statistik, dapat diketahui nilai tolerance untuk variabel ρ atau X1 sebesar 0,868, ρ atau X2 sebesar 0,864 dan per atau X3 sebesar 0,947, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,10. Sementara itu nilai VIF untuk variabel ρ atau X1 sebesar 1,152, ρ atau X2 sebesar 1,157 dan per atau X3 sebesar 1,56, di mana nilai tersebut kurang dari 10. Maka, mengacu pada dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil output scatter plot tersebut, maka dapat dikatakan, yang pertama, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0. Yang kedua, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang maupun melebar kemudian menyempit kembali. Yang keempat, penyebaran titik-titik data tidak berpola. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data yang akan digunakan tidak mengalami gejala heteroskedasitas. Berdasarkan tabel output model summary tersebut, dapat diketahui nilai Durbin-Watson sebesar 2,277. Selanjutnya, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai batas atas pada tabel Durbin-Watson pada signifikasi 5%. Jumlah variabel independen dalam penelitian ini yaitu 3 dan jumlah sampel adalah 32. Maka Kn sama dengan 332. Angka tersebut kita cari di distribusi tabel Durbin-Watson dan ditemukan di nilai batas bawah sebesar 1,244 dan nilai batas atas sebesar 1,650. Nilai Durbin-Watson sebesar 2,277 lebih besar dari batas atas yakni 1,650 dan kurang dari 4 min batas atas sebesar 2,350. Atau dapat dikatakan nilai batas atas sebesar 1,650 lebih kecil dari Durbin-Watson sebesar 2,277 dan lebih kecil dari 4 min batas atas sebesar 2,350. Maka dari itu, sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Durbin-Watson tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada data yang akan digunakan dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Selanjutnya yaitu membuat persamaan regresi linear berganda. Rumus untuk menghitung persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3. Nah, untuk mengetahui nilai koefisien regresi, kita dapat melihat tabel koefisien. Kemudian ditemukan persamaan regresi linear bergandanya, yaitu Y sama dengan negatif 2283,302 ditambah 18,862 X1 ditambah 1,074 X2 ditambah 1,543 X3. Materi selanjutnya yaitu uji hipotesis dalam regresi linear berganda. Dalam pengujian hipotesis ini
kita melakukan dua macam uji. Yang pertama, uji T parsial dan yang kedua uji F simultan. Nah, masing-masing uji yang kita lakukan ini kita mendapatkan nilainya berdasarkan dua kategori. Yang pertama, berdasarkan nilai signifikansi dan yang kedua berdasarkan nilai hitung dan nilai tabel. Uji yang dilakukan pertama yaitu uji T parsial. Uji T parsial berdasarkan nilai signifikansi. Berdasarkan tabel output di atas dapat diketahui nilai signifikansi variabel yang pertama variabel ROA sebesar 0,002. Karena nilai signifikansi 0,002 kurang dari 0,05, maka hipotesis pertama diterima yang berarti bahwa ROA berpengaruh terhadap harga saham. Variabel yang kedua yaitu ROE sebesar 0,147. Karena nilai signifikansi 0,147 lebih dari 0,05, maka hipotesis kedua ditolak, yang berarti ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Variabel yang ketiga yaitu PER sebesar 0,153. Karena nilai signifikansi 0,153 lebih dari 0,05, maka hipotesis ketiga ditolak, yang berarti bahwa PER tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian, uji T parsial berdasarkan nilai hitung dan tabel. Berdasarkan tabel output di atas, dapat diketahui nilai T hitung variabel yang pertama variabel ROA sebesar 3,449. Karena nilai T hitung 3,449 lebih dari nilai T tabel yaitu 2,048, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima, yang berarti ROA berpengaruh terhadap harga saham. Variabel yang kedua yaitu ROE sebesar 1,493. Karena nilai T hitung 1,493 kurang dari nilai T tabel yaitu 2,048, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak, yang berarti ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Variabel yang ketiga yaitu PER sebesar 1,471. Karena nilai T hitung 1,471 kurang dari nilai T tabel yaitu 2,048, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak, yang berarti PER tidak berpengaruh terhadap harga saham. Uji yang kedua yaitu uji F simultan. Uji F simultan berdasarkan nilai signifikansi. Berdasarkan tabel output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan bahwa hipotesis diterima atau dapat dikatakan bahwa ROA, ROE, dan PER secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian uji F simultan berdasarkan nilai hitung dan nilai tabel. Berdasarkan tabel yang sudah ada, dapat dikatakan bahwa nilai F hitung sebesar 8,546. Karena nilai F hitung 8,546 lebih dari F tabel yaitu 2,92, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji simultan, hipotesis diterima atau bisa dikatakan bahwa ROA, ROE, PER secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Untuk selanjutnya, kita menghitung besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y ini kita dapatkan secara simultan dan secara parsial. Yang pertama, secara simultan. Dari tabel output model summary di atas dapat diketahui bahwa nilai R² sebesar 0,478, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh secara simultan ROA, ROE, PER terhadap harga saham perusahaan perbankan di Indonesia adalah 47,8%. Selanjutnya, secara parsial. Untuk menghitung besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial, kita mencari nilai sumbangan efektif atau SE dan sumbangan relatif atau SR. Dalam
tabel kita mendapatkan standar koefisien beta, yaitu koefisien regresi. Kemudian ada koefisien korelasi dan R-square. Kemudian kita mendapatkan nilai SE-nya yaitu dengan rumus beta X dikali koefisien korelasi X dikali 100%. Dapat dilihat di tabel, SE untuk variabel X1 yaitu 31,2, variabel X2 yaitu 9,5, dan variabel X3 yaitu 7,1. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa sumbangan efektif variabel ROA terhadap harga saham Y sebesar 31,2%, variabel ROE terhadap harga saham Y sebesar 9,5%, dan variabel PER terhadap harga saham Y sebesar 7,1%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh yang dominan terhadap variabel harga saham daripada variabel ROE dan PER. Sementara itu, untuk menghitung total SE yaitu sebesar 47,8%, di mana nilai tersebut sama dengan koefisien determinasi R-square analisis regresi yaitu 47,8%. Kemudian untuk menghitung sumbangan relatif yaitu dengan cara sumbangan efektif dibagi dengan R-square. Kita menemukan yaitu nilai SR untuk variabel X1 yaitu 65,335. Untuk variabel X2 yaitu 19,882 dan untuk variabel X3 yaitu 14,783. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh yang dominan terhadap variabel harga saham daripada variabel ROE dan PER. Sementara itu untuk total SR yaitu sebesar 100% atau sama dengan 1. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Hasil dari tes statistik yang kami lakukan sesuai dengan hipotesis kami, yaitu bahwa adanya pengaruh ROA, ROE, PER terhadap harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari interpretasi berdasarkan nilai signifikansi dari uji yang dilakukan secara simultan, menunjukkan angka 0,000 yang kurang dari angka probabilitasnya 0,05. Sedangkan sebesar apa pengaruh ROA, ROE, dan PER terhadap harga saham? Secara simultan ditunjukkan oleh nilai R-square yaitu sebesar 47,8% dan 52,2% harga saham dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.